Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang sudut pada dua garis sejajar. Silakan dibuka halaman 163 untuk latihan ulangan paket 2. Sebelum dimulai, kami meminta dukungan Anda agar channel ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain dengan cara like, share, dan subscribe ya. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Nomor 1, pada gambar di samping garis K dan L sejajar dipotong garis P di A dan B. Pernyataan berikut benar kecuali kita cek poin A. Kita cek poin A, apakah sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3? A1 ini ya, kemudian B3 yang ini. Ternyata kedua sudut ini memang benar sama besarnya. Kenapa? Karena hubungannya adalah berseberangan luar. Jadi kalau sepasang sudut itu berseberangan luar, maka besarnya otomatis sama. Maka pernyataan A ini benar. Kemudian pernyataan B, sudut A2 sama dengan sudut B4 dan membentuk sudut lurus. Kita cek di sini A2 adalah sudut tumpul, kemudian B4 adalah sudut tumpul, besarnya pasti sama, namun tidak mungkin membentuk sudut lurus. Jadi sudut tumpul kalau ditambah dengan sudut tumpul tidak mungkin membentuk sudut lurus. Jadi pernyataan yang salah adalah poin B. Ini yang kita cari ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut AED pada gambar tersebut adalah, berarti yang ditanyakan yang ini ya. Karena di sini sudah ada 105, untuk membentuk sudut lurus berarti kurang 75 derajat. Kemudian untuk mencari sudut BAE, berarti caranya adalah 180 derajat dikurangi 50, dikurangi 75 derajat, hasilnya adalah 55 derajat. Karena ketiga sudut ini berada di dalam segitiga, totalnya harus menjadi 180 derajat. Kemudian untuk mencari besar sudut AED, itu ternyata hubungannya adalah berseberangan dalam dengan BAE. Maka otomatis sudut AED ini besarnya 55 derajat. Jawabannya C. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Nilai X adalah kedua sudut ini hubungannya adalah sehadap. Itu artinya besarnya sama. Maka skemanya kita mulai dengan cara 3X ditambah 5 derajat sama dengan 74 derajat. 3X sama dengan 5 jika kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 74 derajat dikurangi 5 derajat sama dengan 69 derajat. Itu artinya X sama dengan 69 derajat dibagi 3 sama dengan 23 derajat. Jadi jawabannya adalah poin A. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Banyak kelompok garis sejajar pada pengubinan di atas adalah yang pertama garis vertikal, yang ini ya, yang tegak. Kemudian garis horizontal, berarti yang datar. Kemudian diagonal ke satu yang kiri, berarti yang ini menjadi satu kelompok. Kemudian diagonal yang kedua yang kanan ya, berarti yang ini. Ini juga menjadi satu kelompok. Sehingga banyak kelompoknya adalah 4, yaitu poin C. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Kedua sudut ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Kenapa? Karena kedua sudut ini hubungannya adalah sepihak. Jadi, pasangan sudut yang sepihak itu totalnya 180 derajat. 7Y ditambah 8Y hasilnya 15Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dibagi 15, hasilnya 12 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut ABD. Besar sudut ABD itu setara dengan 8Y. Kenapa? Karena hubungannya sehadap. Jadi besarnya sama dengan 8Y. Berarti Y-nya kita ganti 12. 8 dikalikan 12 derajat sama dengan 96 derajat. Jawabannya D. Nomor 6. Pada gambar di samping diketahui besar sudut CBD sama dengan 75 derajat. Dan besar sudut BAC adalah, berarti kita cari terlebih dahulu sudut BCA. Sudut BCA ini ternyata besarnya juga 75 derajat. Kenapa? Karena berseberangan dalam dengan sudut CBD. Nah ini ya, berseberangan dalam, berarti besarnya juga 75 derajat. Kemudian karena di sini segitiga sama kaki, otomatis sudut ABC juga 75 derajat. Sehingga untuk mencari besar sudut BAC, tinggal dikurangi saja ya. 180 derajat dikurangi 75, dikurangi 75 sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya A.
Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Nilai P pada gambar di atas adalah kedua sudut ini hubungannya adalah berseberangan luar. Sepasang sudut yang berseberangan luar pasti besarnya sama. Maka kita tulis 3P dikurangi 26 derajat sama dengan P tambah 78 derajat. P kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 3P dikurangi P berarti 2P. Negatif 26 derajat pindah ke kanan menjadi positif. Ditambah 78 derajat sama dengan 104 derajat. P sama dengan 104 derajat dibagi 2, hasilnya 52 derajat. Jawabannya C. Nomor 8. Pada gambar berikut diketahui besar sudut PQR adalah 63 derajat. Maka besar sudut PST adalah berarti yang ditanyakan di sini ya. Kita akan mencari sudut QPR terlebih dahulu dengan skema 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 63 derajat. Dari mana? Kita tahu sudut QPR totalnya adalah 180 derajat. Di sini sudah ada 63, kemudian di sini adalah 90 derajat. Maka untuk mencari sudut QPR tinggal dikurangi saja ya, sehingga skemanya muncul seperti ini. Hasil pengurangannya adalah 27 derajat. Kemudian untuk mencari sudut PST caranya adalah 180 derajat dikurangi sudut QPR. Kenapa? Karena kedua sudut ini adalah sudut yang sepihak. Jadi totalnya harus 180 derajat. Maka untuk mencari sudut PST tinggal dikurangi ya. 180 derajat dikurangi 27 derajat hasilnya 153 derajat. Jawabannya D. Nomor 9. Pada gambar di bawah ini, PQ sejajar dengan RS dan perbandingan sudut P, sudut R, dan sudut T adalah 2:3:5. Karena di sini bukan nilai sebenarnya, kita tambah variabel X ya. 2X, 3X, dan 5X. Berarti kita masukkan ke sini 2X, kemudian sudut R-nya di sini 3X, kemudian sudut T-nya adalah 5X. Sudut S-nya adalah 2X. Kenapa? Karena saling berhubungan ya dengan sudut P ini, yaitu berseberangan dalam. Karena ketiga sudut ini totalnya 180 derajat, maka kita tulis 5X ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. 5X ditambah 3X ditambah 2X hasilnya 10X sama dengan 180 derajat. Itu artinya X sama dengan 180 derajat dibagi 10 sama dengan 18 derajat. Kita masukkan ke sudut R ya. 3X itu artinya 3 dikalikan 18 sama dengan 54 derajat. Ternyata sudut R ini besarnya sama dengan sudut Q ini ya. Karena berseberangan dalam. Maka besar sudut Q juga 54 derajat. Jadi jawabannya B. Nomor 10. Berdasarkan gambar di samping besar sudut ABD adalah, berarti yang ditanyakan adalah yang ini ya. Kalau di sini 55, maka besar sudut BCD di sini juga 55 karena hubungannya adalah berseberangan dalam, otomatis besarnya sama. Yang kedua, karena BCD adalah segitiga sama kaki, otomatis kaki sudutnya juga akan sama. Di sini 55 derajat, berarti di sini juga 55 derajat. Sehingga untuk mencari sudut ABD skemanya tinggal dikurangi ya. 180 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan 125 derajat. Kenapa menggunakan skema ini? Karena kedua sudut ini kalau kita gabungkan membentuk sudut lurus sebesar 180 derajat. Karena salah satu diketahui berarti untuk mencari yang lain tinggal dikurangi saja ya. Maka jawabannya B. Nomor 11. Pada gambar berikut diketahui sudut A berbanding dengan sudut B yaitu 17 berbanding 28. Besar sudut ACD adalah berarti yang ditanyakan yang ini ya. Karena ini bukan nilai sebenarnya, berarti di sini kita tambah variabel X, di sini kita tambah variabel X. Kita pindah ke sini ya, berarti 17X, di sini 28X. Ingat, sudut dalam segitiga totalnya adalah 180 derajat. Karena di sini sudah ada 90 derajat, maka kedua sudut ini kalau dijumlahkan adalah 90 derajat. 17X ditambah dengan 28X sama dengan 45X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 45, hasilnya adalah 2 derajat. Itu artinya kalau kita masukkan ke sini, 17 dikalikan X, berarti 17 dikalikan 2, hasilnya adalah 34 derajat.
Ternyata besar sudut ACD itu besarnya sama dengan sudut BAC karena hubungannya berseberangan dalam. Jadi besar sudut ACD adalah 34 derajat. Jawabannya B. Nomor 12. Pada gambar di bawah, besar sudut EAC adalah 75 derajat. Maka besar sudut ABC adalah berarti ini ya yang ditanyakan. Yang pertama kita akan mencari besar sudut ACB terlebih dahulu ya. Besar sudut ACB itu ternyata juga 75 derajat. Kenapa? Karena alasannya adalah berseberangan dalam dengan sudut EAC. Maka di sini 75 derajat. Perhatikan segitiga ABC, ini segitiga sama kaki. Otomatis kaki sudutnya akan sama besar. Di sini 75 derajat, berarti di sini juga 75 derajat. Untuk mencari sudut ABC, kita menggunakan skema total sudut dalam segitiga ya, yaitu 180 derajat. Maka, besar sudut ABC diperoleh dengan cara 180 derajat dikurangi 75 derajat, dikurangi 75 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi, jawabannya A. Nomor 13, pada gambar di bawah diketahui X sama dengan 2,5 dari Y. Nilai X adalah, yang pertama kita akan membuat sebuah garis bantu yang sejajar dengan kedua garis ini. Selanjutnya, karena di sini Y, berarti di sini juga Y. Karena di sini X, berarti di sini juga X. Karena keduanya adalah sudut yang saling berseberangan dalam. Sehingga, X plus Y sama dengan 105 derajat. X-nya kita ganti 2,5 Y atau 5/2 dari Y. Kemudian 5/2 Y ditambah 1 Y sama dengan 7/2 Y sama dengan 105 derajat. Y sama dengan 105 derajat dikali dengan 7/2 kalau kita pindah ke kanan menjadi perkalian ya. Berarti terbalik 2 di atas, 7-nya di bawah. 105 derajat dibagi 7 hasilnya adalah 15 derajat. Kemudian dikalikan 2 sama dengan 30 derajat. Itu artinya untuk mencari X berarti tinggal kita kurangi ya. Yaitu 105 derajat dikurangi dengan Y-nya 30 derajat sama dengan 75 derajat. Jadi jawabannya D. Nomor 14. Pada gambar di bawah diketahui besar sudut PSR adalah 50 derajat. Maka besar sudut STU adalah, berarti yang ditanyakan ini ya. Sudut PSR ini sama dengan sudut TPU. Kenapa? Karena keduanya saling berseberangan dalam. Maka besar sudut TPU adalah 50 derajat juga. Perhatikan segitiga TPU ini ya. Ini adalah segitiga sama kaki, otomatis kaki sudutnya sama. Anggap saja di sini X, di sini X. Sehingga skemanya X ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah X berarti 2X. 50 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 derajat dikurangi 50 hasilnya 130 derajat. Itu artinya X sama dengan 130 derajat dibagi 2 sama dengan 65 derajat. Berarti di sini 65 derajat, kemudian di sini juga 65 derajat. Yang ditanyakan pada soal adalah besar sudut STU atau pelurus dari 65 derajat. Berarti skemanya sudut STU bisa dicari dengan cara 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat, hasilnya adalah 115 derajat. Jawabannya C. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Besar sudut ACB adalah berarti ini ya yang ditanyakan. Yang pertama, kalau di sini kita gabungkan kedua sudut ini membentuk sudut lurus. Karena di sini 3X, berarti sudut yang ada di sini adalah 180 derajat dikurangi dengan 3X. Karena di sini segitiga sama kaki, otomatis kaki sudutnya juga sama, 180 derajat dikurangi 3X. Sudut ABC ini ternyata berseberangan dalam dengan sudut BCD, otomatis besarnya sama. Maka kita tulis 2X ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 3X karena alasannya berseberangan dalam, makanya besarnya sama. Negatif 3X ini kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan ya, berarti 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Kemudian 10 derajat pindah ke kanan menjadi pengurangan ya, 180 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 170 derajat. Itu artinya X sama dengan 170 derajat dibagi 5, hasilnya 34 derajat. Karena nilai X-nya sudah ketemu, maka kita masukkan ke sini ya. 180 derajat dikurangi 3 dikalikan dengan 34 derajat. 180 derajat kita tulis ulang,
3 dikalikan 34 sama dengan 102 derajat. Selisihnya adalah 78 derajat. Maka besar sudut di sini 78, di sini juga 78 derajat. Sehingga untuk mencari besar sudut ACB, kita menggunakan skema pengurangan ya. 180 derajat dikurangi 78 derajat dikurangi 78 derajat, hasilnya adalah 24 derajat. Kenapa menggunakan skema ini? Karena ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan harus 180 derajat. Maka jawabannya adalah poin A, yaitu 24 derajat. Nomor 16, pada gambar di samping garis AB sejajar dengan garis CD. Nilai P adalah, karena di sini sudut refleks besarnya 280 derajat, berarti untuk mencari besar sudut ACD caranya adalah 360 derajat dikurangi 280 derajat, hasilnya 80 derajat. Kedua sudut ini kalau kita jumlahkan ternyata 180 derajat karena hubungannya sepihak. Kemudian kita selesaikan ya, 7P kita tulis ulang. Kemudian negatif 5 ditambah dengan 80 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian 180 derajat kita tulis ulang. 7P sama dengan 75 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 derajat dikurangi 75 hasilnya adalah 105 derajat. P sama dengan 105 derajat dibagi 7 hasilnya adalah 15 derajat. Jawabannya D. Nomor 17. Pada gambar di bawah, segi 4 ABCD adalah belah ketupat dengan ABC adalah 98 derajat. Dan panjang AE, berarti panjang AE yang ini ya, sama dengan panjang EF. Yang ditanyakan adalah besar sudut DCF, berarti yang ini ya yang ditanyakan. Kita mulai untuk mencari EBC terlebih dahulu. Karena di sini sudah ada 98 derajat, maka untuk mencari pelurusnya adalah 180 derajat dikurangi dengan 98 derajat sama dengan 82 derajat. Kemudian kita akan mencari sudut BAD. Sudut BAD itu ternyata besarnya sama dengan sudut EBC ya. Kenapa? Karena hubungannya adalah sehadap. Maka besarnya juga 82 derajat. Perhatikan di sini ya, panjang AE dengan panjang EF sama. Itu artinya segitiga AEF ini adalah segitiga sama kaki. Artinya sudut pada kaki sudutnya adalah sama besar. Di sini 82 derajat, otomatis di sini juga 82 derajat. Sehingga kita bisa mencari sudut BEC dengan cara 180 derajat dikurangi 82 derajat dikurangi 82 derajat. Hasilnya adalah 16 derajat. Kenapa menggunakan skema ini? Karena ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut DCF. Untuk mencari sudut DCF itu ternyata besarnya sama dengan BEC. Kenapa? Karena hubungannya sehadap. Nah ini ya, menghadap ke arah yang sama, maka alasannya sehadap, otomatis besarnya sama, yaitu 16 derajat. Jawabannya A. Nomor 18. Berdasarkan gambar di samping, nilai Y adalah, karena di sini 2Y, otomatis di sini juga 2Y. Hubungannya adalah berseberangan dalam, maka otomatis sama besar. Kemudian di sini 80 derajat, berarti pelurusnya adalah 100 derajat. Kita gunakan total sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka 3Y ditambah 2Y ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. 3Y ditambah 2Y sama dengan 5Y. 100 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 derajat dikurangi 100 berarti 80 derajat. Itu artinya Y sama dengan 80 derajat dibagi 5, hasilnya 16 derajat. Jawabannya B. Nomor 19. Pada gambar di samping diketahui besar sudut PRS adalah 70 derajat. Kemudian besar sudut PTQ adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Kalau kita lihat ternyata besar sudut PQT ini adalah 70 derajat. Kenapa? Karena hubungannya adalah sehadap dengan sudut QRS. Kemudian karena di sini siku-siku berarti 90 derajat, maka untuk mencari sudut PTQ kita menggunakan skema total sudut di dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maka sudut PTQ caranya adalah 180 derajat dikurangi 90 dikurangi 70 derajat,
hasilnya adalah 20 derajat. Jawabannya C. Nomor 20, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, besar sudut ACE adalah, dari informasi ini kita bisa mencari sudut ABC, yaitu besarnya sama dengan sudut BCE ya. Kenapa? Karena kedua sudut ini berseberangan dalam, maka besarnya adalah 58 derajat. Karena di sini ABC adalah segitiga sama kaki, otomatis kaki sudutnya akan sama. Anggap saja di sini X, di sini X. Kita gunakan skema total sudut di dalam segitiga ya, yaitu X ditambah 58 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah X berarti 2X, kemudian 58 derajat kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 derajat dikurangi 58 derajat, hasilnya adalah 122 derajat. Itu artinya X sama dengan 122 derajat dibagi 2, hasilnya 61 derajat. Berarti di sini besarnya 61 derajat. Sehingga untuk mencari sudut ACE tinggal kita jumlahkan ya. X kita ganti dengan 61, berarti 61 ditambah 58 derajat, hasilnya adalah 119 derajat. Jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 2. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.